ibu-ibu sih saya yakin dan ini ya lebih tertarik kalau mendengar kata rejuvenation. Rejuvenation. Ya, anti aging dan anti apa ya? Anti tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat KTI dan sobat sehat Telkom Medica dimanapun Anda berada. Alhamdulillah siang ini kita bertemu kembali pada program talk show kesehatan dengan tema kita Future Medicine. Dan hari ini bersama saya Alwian Nur Syarif selama 60 menit ke depan kita akan berdiskusi, sharing dan bincang bersama salah seorang narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat fenomenal dan kompeten di bidangnya. Beliau adalah AKBP Dr. Haji Fajar Amansyah, spesialis penyakit dalam finansial. Dan alhamdulillah dia sudah hadir bersama kita di sini. Dan seperti apa sih sepak terjang beliau dalam dunia kesehatan dan penemuan-penemuan apa saja yang sudah dihadirkan terkait future medicine itu sendiri. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Fajar. Masya Allah, hadir siang hari ini di tengah kesibukan yang padat merayap. Baik, para sobat KTI dan sobat sehat Telkom Medica tentu penasaran dengan narasumber yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tak kenal maka tak sayang maka tak dipinang. Untuk itu kita berkenalan dulu ya, Pak Dokter ya. Dr. Fajar Amansyah. Saya mengenal dari beberapa berita dan artikel yang saya baca. Dr. Fajar ini adalah salah seorang yang sangat luar biasa dalam bidang kesehatan. Tapi saya ingin lebih kenal dekat dulu dengan Dr. Fajar. Kesehariannya apakah memang fokus dalam dunia kesehatan di bidang dokter, atau mungkin ada pekerjaan, aktivitas lain yang mendukung setiap kegiatan-kegiatan dalam keseharian Dr. Fajar? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, sobat KTI dan Telkom Medica ya. Baik, sebelumnya saya juga memperkenalkan diri. Saya Dr. Fajar. Keseharian saya bertugas sebagai dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Bayangkara Makassar dan di Rumah Sakit Sloan Makassar. Ini keseharian. Kebetulan juga saya adalah seorang anggota Polri, begitu kami juga bertugas sehari-hari sekarang di Rumah Sakit Bayangkara juga bertugas sebagai seorang anggota Polri di Polda Sulsel. Banyak sekali amanahnya dok ya, sebagai dokter dan juga sebagai anggota Polri. Baik para sobat KTI, sobat sehat Telkom Medica, Dr. Fajar, saya juga sempat mendengarkan dan membaca beberapa berita serta artikel dari progres selama ini dalam dunia kesehatan di tengah pandemi. Ternyata di saat semua orang sedang tertidur dengan aktivitas mereka, orang-orang yang mungkin sedang berpikir apa yang harus saya lakukan di tengah pandemi ini, justru Dr. Fajar mendapatkan ilham untuk mengembangkan sebuah metode pengobatan. Inilah yang kita sinkronkan dengan tema kita hari ini, Future Medicine. Sebuah metode pengobatan yang mungkin bagi masyarakat awam ini masih baru didengar. Mungkin ada yang sudah mendengar, oh sudah biasa, tapi bagi orang-orang di luar sana, sobat KTI, sobat sehat Telkom Medica, mungkin metode stem cell ini adalah sesuatu yang masih diperbincangkan. Apakah boleh? Apakah meyakinkan? Apakah memang bisa? Nah, boleh Dokter Fajar kita bincang sedikit terkait stem cell ini. Bagaimana sih ide awal sehingga stem cell ini bisa hadir menjadi sebuah ilham, dan dari stem cell ini saya dengar katanya Dr. Fajar mendapatkan sebuah penghargaan, kenaikan pangkat luar biasa atas sebuah ide atau kreativitas yang dikembangkan. Ya, alhamdulillah. Menjawab ini harus pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Oke, baik. Ya, saya jawab yang pertama dulu. Bagaimana ide ya pada saat kita dunia Indonesia pada khususnya didera dengan pandemi COVID. Ya. Benar ya yang tadi disampaikan baik ya, bahwa memang pada saat itu mungkin yang tidak tidur hanya dokter dan tenaga kesehatan serta semua stakeholder yang kira-kira berpikir apa kontribusi yang harus kita lakukan di tengah pandemi global dan
nasional ini. Ya. Nah dari situ teman-teman kita hampir seluruh dokter, bukan cuma di Indonesia, ya, tapi di seluruh dunia bersatu padu berpikir kira-kira apa sih ini COVID-19 ini? Kok kehadirannya begitu tiba-tiba, kemudian sangat sporadik, ya, kemudian mendunia dalam waktu yang sangat singkat, ya. Dan tiba-tiba terkenal newcomers tapi langsung terkenal naik daun ya. Ya, naik daun. Ya. Nah, tentu ini membuat praktisi kesehatan terutama karena kita lihat luar biasa dampak yang ditimbulkannya, bukan cuma angka kematian yang begitu drastis, tapi juga angka kecacatan maupun dampak-dampak yang ditimbulkan. Ya, kita tahu bahwa dampak kesehatan ini menyebabkan dampak ekonomi yang begitu luas, sehingga seluruh ahli di bidangnya masing-masing mulai berpikir. Nah, sebenarnya agak berlebihan juga kalau dibilang saya adalah the only one. Saya hanyalah, selalu saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang COVID dan penanganannya, maka kami selalu menyatakan bahwa kami hanyalah ranting kecil dari sebuah pohon yang besar. Ya, jadi pohon besar ini adalah para guru-guru kita, para senior kita, para teman sejawat yang sama-sama berkumpul duduk di suatu ini, ya, membahas tentang apa yang bisa kita sampaikan. Nah, dari situ karena ini adalah hal yang baru, tentunya kita juga mencoba, ya, karena angka kematian yang begitu tinggi, ya, sehingga para ahli bukan cuma di Indonesia bahkan seluruh dunia mengembangkan masing-masing teknik untuk bagaimana bisa berkontribusi untuk menekan angka kematian, juga angka kecacatan yang terjadi akibat pandemi. Nah, kami bersama dengan para guru-guru kita, ya, baik di Makassar, di Sulsel secara umum, kemudian di Jawa, ya, guru-guru besar kita di sana, ya, akhirnya bahu-membahu untuk menemukan, meramu dan membuat suatu metode untuk pengobatan dan turut berkontribusi. Dan alhamdulillah di samping beberapa beberapa modalitas terapi yang sudah diakui baik di dunia maupun secara nasional, maka pengobatan menggunakan sel puncak adalah salah satu dari beberapa modalitas yang sudah diterima baik di dunia internasional maupun di dunia kita, ya, kedokteran baik nasional ini yang dikatakan approved untuk bisa digunakan sebagai modalitas terapi dalam menghadapi pandemi. Dan alhamdulillah angka kesembuhan cukup baik di samping pengobatan yang lain. Jadi kita mengenal ada beberapa modalitas yang lain, Mbak, ya, mungkin sudah paham, ya, misalnya plasma konvalesen, kemudian terapi-terapi yang lain. Maka terapi sel puncak hanya salah satu, dan ini alhamdulillah kita juga tidak pernah menyangka, pimpinan kita alhamdulillah dengan rahmat Allah memberikan anugerah berupa kenaikan pangkat luar biasa yang tentunya bukan menjadi milik saya, tapi menjadi milik institusi kami, baik di Polri maupun institusi Kolegium Penyakit Dalam, Ikatan Dokter Indonesia, dan saya kira menjadi milik kita semua. Jadi bentuk apresiasi kenaikan pangkat luar biasa ini merupakan apresiasi terhadap kerja keras seluruh tim. Dan untuk proses pengembangan dari stem cell ini, apakah memang berkembangnya setelah 1 tahun pandemi atau gagasan idenya setelah beberapa lama pandemi terjadi kemudian muncul, dok? Baik. Nah, jadi ide pengobatan sel punca ini sudah lama. Sudah lama bahwa kita tahu ketika terjadi suatu damage, suatu kerusakan, apapun itu, pasti terjadinya di tingkat terendah adalah tingkat sel. Dan kita juga berasal daripada satu sel. Ya, jadi sebelum kita besar ini, ya, rupanya kita itu dimulai berkembangnya dari satu sel induk
ya, sel punca, ya, yang nanti akan berdiferensiasi membentuk organ, sistem organ sehingga jadilah kita, ya. Jadi sel punca inilah, ini juga terdapat dalam kitab suci, ya, bahwa memang kita diciptakan dari sebuah sel, kemudian berkembang menjadi 2 menjadi 4 menjadi 8 16 dan seterusnya sehingga terbentuklah organ kita yang sempurna. Ini sudah disebutkan dalam kitab suci, sehingga ide inilah yang kita katakan ketika terjadi suatu kerusakan maka pasti entry atau titik tangkapnya adalah di sel. Nah, untuk bagaimana mengembangkannya juga, melawan itu, menangani juga, maka kita harus fokus ke sel. Nah, sel inilah nanti yang membentuk suatu sistem organ, dan organ ini nanti yang membentuk suatu sistem organ, sehingga jika kita bisa memahami kerusakan yang terjadi di sel, maka pasti kita akan bisa menangkap ataupun bisa menyusun strategi pengobatan yang juga bermuara pada sel yang akhirnya secara umum akan memperbaiki sistem organ maupun organ yang rusak. Nah, ide untuk berangkat dari ide ini dengan guru-guru kita, saya hanyalah murid. Saya menyebutkan melalui forum ini pula saya mengucapkan terima kasih banyak pada guru-guru besar saya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, baik di Semarang, di Jakarta, ya, kemudian di Makassar, Sulsel, di seluruh dunia, ya, guru banyak, ya. Itu juga adalah berkat beliau. Kemudian yang kedua, saya juga ingin berterima kasih pada pimpinan sudah memberikan saya anugerah yang luar biasa yang juga kami tidak pernah harap, tidak pernah minta, dan alhamdulillah atas rahmat dan perkenan dari Allah melalui pimpinan maka kita mendapatkan. Berangkat dari situ ternyata pengobatan degeneratif yang pada waktu itu kita lagi focusing, saya kebetulan seorang internis, tentu saya berfokus pada jauh rahmat, ya. Kita ini orang Makassar, ya. Jadi saya spesialis jeroan. Bagian dalam. Semua yang tidak terlihat oleh mata itu adalah menjadi focusing kami, ya. Pada waktu itu kami berfokus pada bagaimana mengatasi penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang muncul akibat proses elderly atau penuaan yang bisa ditangani atau diperbaiki dengan sel punca atau stem cell. Namun ketika kita lagi berfokus pada penyakit-penyakit degeneratif tersebut, kita mendapat suatu strike yang tiba-tiba yang terjadi secara akut, sehingga kita juga tidak berfokus pada penyakit degeneratif yang kronik yang sudah terjadi bertahun-tahun. Kita fokus juga bisa nggak ini stem cell digunakan untuk mengcounter strike yang terjadi secara tiba-tiba atau dalam istilah kedokteran disebut akut, ya. Kejadian yang terjadi akut, mendarat, tiba-tiba, dan mengancam juga. Alhamdulillah, kembali lagi bahwa tim ini meramu menyusun bahwa stem cell bukan hanya untuk degeneratif disorder, tapi juga untuk penyakit-penyakit akut yang memerlukan penanganan segera. Salah satunya adalah COVID-19 atau penyakit-penyakit yang terjadi akibat suatu hal yang proses yang akut. Kira-kira begitu secara singkatnya. Di tengah pengembangan sel punca, tiba-tiba ada serangan penyakit lain. Ternyata bisa dipakai juga. Ternyata bisa dipakai. Di tengah kita seperti kayak berpikir obat apa sih yang cocok untuk si COVID ini? Ternyata dari pengembangan sebelumnya itulah yang kita coba untuk kembangkan, dan alhamdulillah tingkat persen pengobatan sel punca ini sampai berapa persen, dok? Baik, kami tidak bisa mengklaim secara statistik, ya. Namun laporan dari seluruh Indonesia maupun beberapa yang dikembangkan teman dari luar, ya. Jadi kita cukup senang juga bahwa metode kita juga sudah dilirik oleh teman sejawat dari luar, ya. Kami sharing, kita juga ada semacam kolegium, bahwa kolegium ini saling bahu-membahu. Ini COVID ini bukan menjadi fokus milik seseorang atau milik satu bagian tertentu, tapi ini adalah milik bangsa. Nah, milik bangsa yang seluruh komponen anak bangsa juga harus turun berjuang bagaimana membebaskan Indonesia dan membebaskan dunia dari cengkraman COVID. Dan alhamdulillah modalitas terapi ini itu kita tidak lagi menjadi momok. Kami
memang fokus pengobatan stem cell ini adalah pada mereka yang menderita COVID berat, kritis, dan mengancam jiwa. Jadi kalau untuk ringan sedang, modalitas terapinya banyak. Untuk yang mengancam jiwa, maka COVID-19 ini salah satu modalitasnya adalah menggunakan sel punca yang terbukti cukup efektif dibanding ataupun dengan bersama-sama dengan modalitas terapi yang sudah diakui oleh nasional maupun secara nasional. Oke. Baik, dokter Fajar. Awal pengembangan sel punca kita fokusnya pada beberapa penyakit degeneratif, kemudian menjadi salah satu pakem pengobatan yang saat ini digandrungi untuk pengobatan akut dan kronis selain dari penyakit generatif ceritanya kan. Dan saya sangat tertarik sebenarnya, saya ingin lebih terperinci menyelami terkait sel punca itu. Seperti apa sih stem cell ini atau sel punca ini, metode pengobatannya, mulai dari jaringan, molekul, atau sel yang unit paling kecil dalam tubuh kita, itu semuanya dikembangkan melalui prosedur stem cell atau sel punca itu. Boleh mungkin kita sedikit sharing dengan para sobat KTI dan sobat sehat Telkomedika, seperti apa sih gambaran stem cell atau sel punca itu sendiri? Itu saya perbaiki untuk saya. Baik, ini lebih serius para sobat KTI dan sobat sehat Telkomedika. Ya, ini ya, karena kita tahu bahwa ini adalah untuk sahabat yang masih awam, ya, karena tentunya kita nggak bisa terlalu dalam, jadinya malah bingung, ya kan? Nah, gitu. Nah, kita kembali ke konsep awal bahwa tubuh ini tersusun atas miliaran bahkan triliunan sel. Nah, oleh kuasa Allah, ya, kita dibentuk oleh satu sel. Sebelum dititipkan di rahim, ya, pada satu sel ini nanti akan berkembang tadi menurut metode derek ukur maupun derek. Nah, dari situ akan muncul berbagai secara yang dikatakan diferensiasi. Ya, jadi awalnya satu, belah, dan seterusnya akhirnya membentuk satu organ, mata, ya, hidung, ini telinga, kemudian seluruh organ dalam, kulit, tulang, hormon, dan segala macam dibentuklah dengan adanya diferensiasi maupun maturasi daripada sel-sel itu. Nah, bagaimana teknik pengobatannya? Karena memang rupanya penyakit yang terjadi baik degeneratif maupun baik proses kronik maupun akut ini juga nanti akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel atau dikatakan damage selular. Nah, organ-organ yang rusak ini juga pasti tersusun dari sel. Sehingga kalau ketika organ dinyatakan disfungsi ataupun rusak, katakanlah, maka pasti yang rusak adalah selnya. Nah, contoh ya, di bidang penyakit dalam, ketika seseorang pankreasnya rusak oleh karena berbagai hal, maka pasti dia tidak bisa lagi memproduksi insulin. Tetapi kalau pankreas ini yang rusak bisa diperbaiki dengan metode-metode baik konvensional, pengobatan maupun yang kita katakan future ini tanpa obat, adalah dapat memperbaiki atau meregenerasi, ya, pankreas itu sendiri, sehingga ketika organ ini repair, mengalami perbaikan, pasti dia akan menghasilkan hormon insulin yang akhirnya dia akan memperbaiki status keadaan gula daripada pasien ataupun glukosanya. Nah, ini konsepnya. Begitupun organ yang lain. Jadi ketika kita bisa menangkap kerusakan yang mana sih yang terjadi dengan pemeriksaan pendahuluan, ya, kita di bidang kedokteran ini sudah sangat luas, Mbak. Belum terjadi saja kita sudah bisa mendeteksi. Ya, betul sekali. Sekian berapa tahun yang akan datang si X ini akan menderita nih. Itu udah bisa dengan teknik pemetaan kromosom, genetika, dan dari sinilah kita berangkat bahwa semua itu disusun ada satu sel. Nah, sel punca inilah nanti dengan berbagai produknya
bisa kita kembangkan tergantung kerusakan yang mana yang ingin kita repair atau remajakan atau gantikan. Kira-kira begitu. Jadi metode ini adalah perbaikan. Nah, regenerasi, dan kalau untuk bahasa-bahasa ini ya, kalau ibu-ibu sih saya yakin dan ini ya lebih tertarik kalau mendengar kata rejuvenation. Ya, anti aging dan anti apa ya? Anti tua ya. Anti aging pokoknya. Nah, no kerutan. Nah, no kerutan. Ya. Tapi kalau kami di bidang praktisi kesehatan lebih focusing pada bagaimana memperbaiki kembali sistem organ yang ada sehingga manusia itu bisa kembali produktif dan tidak bisa mandiri, dan diharapkan tentunya lebih luas lagi dapat beribadah kepada dan dapat bersosialisasi maupun dapat memerankan fungsinya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Sangat menarik sekali Dr. Fajar dan Sobat KTI dimanapun Anda berada terkait stem cell dan sel punca ini. Apakah bisa dikembangkan tidak hanya untuk mengobati pasien yang sakit, misalnya sebagai salah satu rujukan untuk menjaga stabilitas tubuh kesehatan kita misalnya, atau untuk ibu-ibu yang menyaksikan kita sekarang, para sobat sehat Telkomedika yang mungkin sekarang aduh sudah merasa ada kerutan, saya takut di usia 30 kerutan saya semakin nambah, suami saya tidak sayang lagi sama saya gara-gara kerutan, atau mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk menghadirkan efek glowing bagi kami para ibu-ibu. Udah mulai menjurus. Karena hostnya seorang wanita juga ya. Iya betul. Emansipasinya disampaikan ya. Menyampaikan bisikan dari ibu-ibu. Nah, memang ini adalah keajaiban yang diberikan oleh Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kita baru aja melek. Ternyata ada modalitas yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ketika kita bisa menangkap itu, maka kita bisa mengembalikan ke dalam tubuh sendiri untuk semua tujuan yang kita inginkan. Tinggal bagaimana kita apa sih yang ingin, atau goal maupun titik tangkap yang ingin kita lakukan. Misalnya nih, ibu, dok saya udah mulai ada pasti kita juga akan pikir nih, oke, baik, kalau begitu mungkin kita tahu lah di perkotaan seperti ini lifestyle maupun kondisinya kan berbeda ya. Dan semua tingkat dinamika kehidupan, stres, polusi, AC ya, kemudian beban, tekanan pekerjaan, itu akan menyebabkan sel ini cepat turnover, cepat tua ya, cepat tua, sehingga terjadi cepat kerusakan itu lebih cepat dibanding mereka yang tinggal di gunung sana, di hutan dengan kadar oksigen dan ozon yang bagus, makanan yang tidak berpengawet, ya. Kemudian ikan maupun tumbuhan itu dapat diperoleh tanpa tambahan, ya, pupuk dan segala macam, semuanya natural. Sehingga proses penuaiannya pasti lebih cepat pada kita yang berada di perkotaan dibanding yang berada di desa. Nah, sel punca ini boleh nggak? Insya Allah kita gunakan untuk merejuvenasi atau meregenerasikan sel-sel yang mulai rusak dan menguat. Sehingga ketika kita masukkan kembali, ya, ini ibarat kita menuai bibit padi. Ya, akan tumbuh pelan-pelan, ya, kemudian berkembang, kemudian berbuah. Dan inilah nanti yang akan terjadi pada waktu kita melakukan terapi dengan menggunakan metode sel punca. Jadi betul, ini adalah metode pengobatan masa depan, insya Allah tanpa obat. Karena kita kembalikan dari sel, kita kembalikan ke dalam tubuh pasien, ke selnya dengan titik tangkap masing-masing. Kita tidak bisa memasukkan semua. Nah, harus ada dulu apa yang menjadi target utama, apa yang menjadi target sekunder. Ya, jadi ada yang primer, ada yang sekunder. Dok, saya DM nih. Dok, saya mengalami gejala kardiovaskuler atau jantung.
tapi saya juga pengen sedikit dimudahkan biar lebih banyak bisa beribadah lah. Kita katakan aja gitu ya. Betul. Yang lain-lain silakan aja, tapi di tangkap kita selalu ingin membantu bagaimana seseorang ini bisa bekerja lebih optimal untuk mencapai tujuan dan sosialisasi maupun kehidupan dalam masyarakat bangsa. Saya juga mendengar Dr. Fajar ini mengambil S3 di bidang molekuler. Apakah memang sel punca ini menjadi salah satu fokus penelitian di S3 yang kemudian dikembangkan, ataukah mungkin ada fokus lain dari sel punca yang awalnya hanya untuk penanganan COVID, tapi mungkin ada ide lain dari bidang molekuler itu saya ingin mengembangkan khusus di penyakit dalam, atau mungkin ada ide-ide gagasan lain, impian dari Dr. Fajar mengembangkan sel punca ini ke depan. Ini menjadi impian kita semua para praktisi ya di bidang kesehatan, bahwa ternyata umur ini bisa bertambah secara matematis, ya. Tapi secara seluler dia bisa malah mundur. Ini kan suatu amazing ya, kayak ibaratnya. Secara matematis dia maju, tetapi secara seluler dia stuck atau dia mundur. Sehingga diharapkan ide dasar ini adalah dapat akan memperbaiki fungsi-fungsi tubuh yang mulai terganggu dan rusak akibat kerusakan sel itu sendiri. Pada prinsipnya kami untuk netizen, sobat KPI, ya, stem cell ini atau sel punca bisa dipakai untuk dua hal. Satu, untuk elderly degeneratif atau proses tuaan dengan semua penyakit yang ditimbulkannya. Jadi kan proses untuk satu persatu mungkin luas banget ya. Butuh catatan khusus. Butuh mungkin berapa ini ya, buku yang tebal banget ya, penyakit-penyakit yang bisa. Tapi juga bisa digunakan untuk proses akut yang terjadi tiba-tiba. Produknya pun ada dua, ya. Ada yang stem cell yang pure, ada juga yang menggunakan sekretor atau metaboliknya atau produk yang dihasilkan oleh sel itu sendiri untuk keadaan yang kita inginkan, termasuk pada penanganan kasus-kasus akut, salah satunya adalah COVID-19 yang Jadi intinya siapapun boleh mendapat terapi ini, sepanjang dia masih manusia, mempunyai sel, maka bisa dilakukan terapi. Sehat atau sakit semuanya bisa, dong? Semuanya bisa. Kalau sehat pasti tujuannya adalah bagaimana mempertahankan. Kalau sakit bagaimana merecovery, memperbaiki. Tentunya tidak 100% juga semua kita bisa tangani. Kalau begitu nanti nggak ada yang tua, nggak ada yang mati nih, ya. Tetapi berbasis dari pengetahuan ini, maka kita bisa melakukan terapi tanpa pengobatan zat-zat kimia yang kita kenal selama. Baik. Kita mencoba untuk menghindari penggunaan zat-zat kimia. Kita mencoba menggunakan stem cell atau sel punca sebagai salah satu alternatif atau future medicine. Nah, kemudian untuk future medicine stem cell atau sel punca ini, saya jadi agak khawatir sebagai seorang apoteker, dok ya. Di masa depan, apakah saya akan tutup apotek saya? Karena sudah tidak ada orang lagi kan yang mau konsumsi obat. Lalu bagaimana nasib kami? Tenang aja, Mbak. Tidak semua yang akan terkami kok. Kenapa? Pengobatan ini juga memang karena menggunakan modalitas dan sumber daya yang besar. Tentunya juga ya konsekuensinya juga akan salah satu aja jeleknya nih. Memang mahal ya. Jadi memang nggak semua juga jadi Allah itu sudah membagi bahwa terapi konvensional akan berjalan karena tidak semua punya kemampuan untuk melaksanakan terapi sel punca ini. Tapi sel punca di Indonesia itu khawatir kita berbeda dengan misalnya, ya. Artinya dalam artian berapa kisaran besaran dan segala macam, saya kira kita masih menggunakan lah, ya. Bahwa tujuan kita adalah mengobati, memperbaiki, bukan tujuan komersial semata. Ya, adapun nanti kekhawatiran Mbak, kekhawatiran para produsen alat-alat
kesehatan ya, nggak usah khawatir. Ini juga mungkin tidak semua orang akan bisa untuk menjangkau, meskipun akhir-akhir ini kita sudah mulai memperkenalkan terapi sel punca ini pada seluruh lapisan, ya, pada seluruh lapisan. Semoga nanti makin lama seiring dengan waktu, maka biaya yang muncul juga tidak akan besar, sehingga kita ya, dan alhamdulillah guru-guru kami juga sangat concern ya, sangat berfokus pada bagaimana memperbaiki anak bangsa secara umum, bukan semata-mata dalam aspek komersial. Nggak usah khawatir, sangat bersahabat. Sangat bersahabat. Ya, karena memang teknologi ini sudah, alhamdulillah, sudah menjadi milik anak bangsa, sehingga biayanya bisa ditekan, beda dengan beberapa dekade yang terdahulu. Dan ini juga masih menjadi alternatif pilihan. Betul sekali. Sobat KTI, Sobat Sehat Telkomedika. Kalau misalnya punya penyakit, mau mencoba terapi dengan sel punca, diperbolehkan. Kalau misalnya masih dengan metode konvensional, juga tidak ada masalah. Kita kembalikan lagi kepada si pasien. Dan kami pun masih menerima konsultasi konvensional ya. Jadi ini terlibat, maka kami juga sampaikan ya, bahwa kami di rumah sakit kita maupun di tempat praktek yang saya sebutkan tadi, kami menerima semua keinginan pasien, baik pengobatan konvensional maupun pengobatan unkonvensional ataupun future medicine, insya Allah. Karena memang di masyarakat kita, Dokter Fajar, banyak masyarakat yang mungkin berpikir, aduh kenapa ada resep banyak sekali obatnya, mending saya pulang ke rumah ambil daun pepaya misalnya kan, atau daun paria itu saja yang direbus, dicampur kunyit dan sebagainya, sembuh juga kan pada akhirnya. Itu metode konvensional. Jadi memang kita tidak bisa memaksa kepada masyarakat arah pengobatan ke depan seperti apa, tapi kita kembalikan bahwa seperti inilah future medicine yang kita coba gambarkan untuk seluruh masyarakat di Indonesia, bahwa ada loh sistem pengobatan yang seperti ini, tinggal masyarakat yang memilih pengobatan metode apa yang diinginkan. Kita lanjutkan, Dok. Nah, terkait stem cell, apakah sel yang digunakan ini berasal dari contoh tadi yang tali pusar itu dari bank tali pusar, atau mungkin ada objek lain dari produk lain yang digunakan untuk pembuatan si sel punca itu sendiri? Saya yang pertama senang juga ya, karena meskipun Mbak apoteker, tapi selalu mengajak untuk kembali ke nature ya, menggunakan daun-daun. Begitupun kami juga, kembalilah ke sel. Kembalilah ke sel. Ya, karena pada dasarnya kita berasal dari satu sel. Iya, betul sekali. Kerusakan pasti ada di sel. Mbak juga ya. Iya. Tidak akan ada ketakutan bahwa multi farmasi ini adalah, memang kan kita hindari ya. Iya. Seorang yang superior tentunya bagaimana menjadikan obat itu menjadi satu macam. Nah, saya masih ingat dengan guru-guru saya bahwa seorang dokter yang superior, maka dia akan mengumpulkan simptom ini atau gejala semua ke dalam satu. Sedangkan seorang dokter yang inferior, dia akan memecah satu persatu ya, sehingga terjadi polifarmasi. Polifarmasi kita tahu outcome-nya, output-nya dan metabolismenya pasti hanya ada di dua tempat, hati dan ginjal. Sehingga ketika kita memberikan kembali lagi pembebanan dengan obat-obatan maupun zat kimia tertentu dalam jangka waktu yang panjang, tentu akan berimplikasi. Sehingga memang kami juga menghimbau para sahabat Telkom ya, kemudian sahabat KTI untuk bagaimana kita kembali ke nature. Itu yang pertama. Yang kedua ya, ketika terjadi kerusakan maka berkonsultasi dulu. Apa kira-kira yang diinginkan, terapi yang boleh dilakukan dengan semua dampak atau semua konsekuensi dan akibat. Nah, dari mana sumber sel punca ini? Saya penasaran. Ini ada dua. Saya senang sekali ditanya. Saya makin jauh masuk ke dalam makin senang. Ya. Jadi dikenal dua. Ada yang berasal dari tubuh kita. Ya. Ada yang berasal dari orang. Ada yang hetero atau ada yang auto. Ya sama mobil ya. Ada auto yang metik ya. Dia jalan sendiri dan segala macam ya, tinggal ini. Ada yang hetero. Dengan semua kelebihan dan kekurangan. Ya memang segala sesuatu di dunia ini tidak diciptakan sempurna ya. Tapi kita harus menyampaikan pada
klien atau teman atau sahabat atau pasien, katakan ini loh kalau menggunakan tali pusat ini, kalau menggunakan sel darah yang kita kultur dari pasien sendiri ini, kita mengambil jaringan adipos atau lemak ya, ataupun lain ini, dan kita mengambil dari orang lain ini, kalau mengambil dari diri sendiri ini. Mbak tadi menyinggung tentang bagaimana kemungkinan pengobatan sel punca dikaitkan dengan terapi maraknya penyakit yang belum dapat diselesaikan secara tuntas. Ya, contohnya cancer. Cancer ini tetap menjadi concern bagi kami ya, dan para ahli di bidang terkait untuk bagaimana memecahkannya. Kita tahu lagi bahwa di cancer itu terjadi suatu proliferasi yang berlebihan, sehingga yang awalnya harusnya satu sel membelah menjadi 2, ini satu menjadi tiba-tiba 8, 16 tidak terkendali. Apa jeleknya? Dia akan mendestruksi sel yang dia tumpai. Ketika dia sudah mendestruksi, menghancurkan di situ, maka dia akan pindah yang disebut dengan anak sebar atau metastase, baik yang dekat di organ sekitarnya maupun metastase jauh atau far advance. Nah, dari berpikir dari konsep ini, maka pasti kita juga tahu apa yang menyebabkan itu terjadi. Kalau kita bisa mengerem substansi molekul yang menyebabkan itu terjadi, jadi ini kayak main game ya. Apa sih ini yang kenapa dia harusnya 1 menjadi 2, ini 1 menjadi 16. 8, 16. Ya, kita cari Pac-Man. Apa yang bisa membunuh, mematikan ini, sehingga yang juga berlaku selektif. Obat-obatan yang kita gunakan sekarang memang dengan modalitas yang ada memang sudah cukup baik. Ya, tetapi belum final, untuk kami pun belum puas dengan hasil ini. Sehingga semua metode pengobatan selama punya basis keilmuan yang jelas, evidence based medicine yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan di seluruh dunia dan bisa dipertanggungjawabkan di depan para ahli, maka itu kita harus berupaya untuk menguji, mencoba dan melakukan dengan semua konsekuensi. Ini semakin seru sekali perbincangan kita tentang stem cell. Kami tetap menginformasikan kepada para sobat KTI, para sobat sehat Telkomedika, bahwa nanti jangan lupa untuk follow Telkom @telkomkti dan @sobat_indihome_kti, follow Instagramnya, dan mohon untuk tidak di privat dan silahkan upload story semenarik mungkin. Boleh mengajak keluarga, sahabat, calon istri, calon suami, boleh diajak untuk buat story terkait Zoom kita hari ini, talk show kita hari ini. Bagaimana sih keseruan para sobat KTI, sobat sehat Telkomedika di rumah menyaksikan kita talk show hari ini. Kemudian nanti akan dipilih juga 5 penanya terbaik untuk mendapatkan giveaway dari kami.